dari kolagen dengan gelatin kita coba lihat protein profilnya, sudah ada alfa 1, alfa 2 dengan betanya, kemudian kita hidrolisis dan kita amati hasilnya seperti apa. Nah, ini ternyata setelah dihidrolisis dengan menggunakan enzim, ternyata betul bahwasanya si berat molekulnya ini berkurang. Dan dengan prediksi berat molekul yang berkurang ini, maka bioaktif peptida yang dihasilkan itu akan ada ya, sehingga kita bisa lihat sifat antioksidannya apakah berpengaruh berat molekul kecil dengan berat molekul besar. Nah, itu bisa kita eksplorasi ya. Ini termasuk kita mencoba juga melakukan penelitian ikan baronang di sini ya. Ternyata tidak semua ikan juga sama profil proteinnya, sehingga kita bisa melakukan identifikasi ikan itu berdasarkan profil proteinnya. Ini ada jurnal tentang bagaimana identifikasi spesies setelah di cooking ya, setelah dilakukan pemasakan dengan menggunakan. Nah, kemudian ini penelitian 2020 ini terbaru ya, ada dari Cina nih. Makanya sebenarnya penelitian-penelitian dari kita itu harusnya tidak kalah pentingnya ya, masih banyak yang bisa kita eksplorasi. Ini contoh bagaimana surimi kita ketahui dalam hasil perikanan itu sesuatu produk yang sudah sangat kita banyak gunakan ya. Produk gel, salah satunya nanti kamaboko, mungkin Indonesia bakso ikan dan sebagainya. Nah, ini ditambahkan TG-ase ya, transglutaminase salah satunya untuk meningkatkan gel. Kemudian dilihat apakah profil proteinnya berbeda atau tidak. Dari mana? Karena kita tahu ingin melihat perjalanan miosinnya. Miosinnya seperti apa? Oh, ternyata ketika 0% miosinnya tidak ada. Ketika ditambahkan TGase, miosinnya dia tereksplorasi dan kita bisa melihat pada SDSP seperti ini ya, bagaimana profil proteinnya. Baik, saya kira itu saja karena sudah lebih dari 20 menit kayaknya ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti bisa membuka kita untuk banyak penelitian tentang proteomic science. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Dr. Mala atas presentasinya. Kebetulan kita sedang menunggu beberapa pertanyaan yang muncul. Kalau masih belum ada yang banyak Bu yang bertanya, izinkan saya untuk bertanya Bu. Jadi kalau dari slide 16 itu slide 14 ya. Kalau di slide 14 itu kan ditulis apa digambarkan Bu tentang perubahan tentang perbedaan pattern dari gelnya itu Bu ya. Nah, kalau misal itu kan dari jenis ikan yang sama Bu ya. Jadi Tunus Albacara Smith itu. Nah, itu kalau dilihat tuh kan kalau yang import 2 dengan import 1 tuh dia agak DI ya. Itu kan dia berbeda dengan yang pertama Bu ya, yang dengan yang patin utuh itu. Itu kan ada band yang di 44 itu Bu ya. Dan 50 itu kan yang sebelumnya kan kurang jelas, dan itu yang setelahnya itu yang DI, DS dan DN itu bertambah banyak. Itu kira-kira band apa Bu ya? Apakah Ibu melakukan mungkin purifikasi atau dengan melakukan kromatografi, sequencing protein gitu? Ya, nah ini karena ini suara saya terdengar ya Pak ya? Ya, dengar. Jadi ini kita masih riset di awal ya. Kita mengumpulkan ikan-ikan patin yang ada di Indonesia, khususnya ikan olahan yaitu ikan dori ya. Waktu itu disebutnya ikan dori. Kemudian kita bandingkan profil proteinnya dari ikan patin yang utuh ya, yang tanpa ada proses pembuatan filet seperti itu ya. Nah, di sini memang terlihat ada profil protein yang berbeda, terutama protein-protein yang dia itu lebih dari 40-an kilodalton ke atas ya. Nah, di sini kami masih belum melakukan sequencing. Jadi sebetulnya kita setelah ini risetnya SDSPC itu bisa menjadi riset perantara ya.
kita ingin mengetahui protein apa yang muncul gitu ya setelah ketika di DI, DS dan sebagainya ada. Nah, poin kami sebetulnya ingin memperlihatkan ikan impor itu tidak kalah pentingnya dengan tidak kalah mutunya dengan ikan yang kita produksi sendiri, yang produksi dalam negeri. Ini itu impor ya. Impor itu hampir sama semua profil proteinnya dengan yang kita punya ya. Jadi kami belum melanjutkan ke protein apa sebetulnya yang ada. Cuman kami memprediksi di sini adanya pembuatan filet itu ya sebetulnya proses pemiletan itu sederhana pengolahannya ya. Hanya ditambahkan mungkin ada beberapa bahan kimia atau saya langsung pernah melakukan investigasi atau kita mencoba melakukan kunjungan ya ke industri patin. Ternyata beberapa industri itu industri filet Indonesia itu ditambahkan NaCl. Kenapa? Karena orang Indonesia itu pengen ada itu sesuatu produk itu berasa gitu. Jadi nggak mau kalau hambar, jadi ditambahkan NaCl, tambahkan garam. Padahal ikannya udah sehat nih, ditambahin dengan garam. Apa yang terjadi kalau kita tahu kalau misalnya protein ikan itu ditambahkan dengan garam, maka ada protein yang larut di dalam garam. Sehingga dengan penambahan garam ini bisa jadi kita memprediksinya yang tadinya ini adalah ikan utuh saja, tidak ada protein lain yang nampak selain di atas 40 kilodalton, maka protein-protein yang di atas 40 kilodalton ini adalah kami duga protein yang larut di dalam garam. Dan ini poinnya produk kita yang impor tidak kalah kualitasnya dengan yang impor. Begitu Pak Sony. Terima kasih. Ya. Jadi ini merupakan penelitian awal ya Bu ya sebelum nanti dilanjutkan ya, menarik sih. Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul Bu. Saya bacakan saja dari Ibu Sakin Haryati kepada Ibu Dr. Mala. Pertanyaannya adalah tadi ada informasi Ben hasil SDS bisa dilanjutkan untuk uji sequence asam aminonya. Jadi maksudnya sequencing Bu. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara preparasinya agar bisa diinjeksikan pada alat sequencer untuk asam amino. Iya, baik, terima kasih. Kalau kita ingin tahu tadi protein apa yang menjadi targetan kita gitu ya, setelah misalnya tadi di profiling, wah ternyata ini ada protein yang ingin kita lihat. Nah, bagaimana cara menyiapkannya? Saya kira ini harusnya salah satu bidang di design work juga ya. Ada yang namanya, sayangnya Indonesia ini kita masih belum punya ya Mas ya. Jadi kita exercise sebetulnya tidak sulit ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan ini saja nih. Ada band ya. Misalnya kita tertarik untuk mengetahui ini nih. Ada protein yang di atas 110 kilodalton ya, atau yang gampangnya aja yang paling bawah ya. Nah, yang ini nih ya. Kita ingin mengetahui nih, apa sih ini protein X, apa ini protein Y ya. Ini kan dari SDS page kita hanya baru melihat satu dimensi ya. Dimensinya berat molekul. Sebetulnya ada lagi yang dinamakan 2D page ya. 2D page itu adalah 2 dimensi. Kebetulan saya juga bekerja dengan 2 dimensi ya. Kayaknya Mas Sony di Indonesia saya dengar katanya baru satu yang punya 2D page ya. 2D page itu kalau SDS page itu hanya satu dimensi, maksudnya apa? Dimensi yang dipisahkan itu hanya berat molekul. Kalau 2D page ada 2 dimensi, pakai juga poliakrilamid, tapi satu dimensinya adalah berat molekul, satu dimensinya titik isoelektrik, karena itu spesifik pada protein ya. Nah, kalau hanya SDS page, ini kita bisa ingin mengetahuinya, kita exercise, kita potong saja, ya bisa di bawah, karena SDS page itu tanpa UV juga udah kelihatan. Kalau DNA harus di bawah UV. Nah, kalau proteomik sudah dikasih dye, ya, salah satu dye-nya di marker itu, ya, di bromo di BB-nya, brilliant blue-nya kita bisa lihat, ya. Bahkan saya kira
tadi saya jelaskan scientific itu senantiasa berkembang. Sekarang itu mungkin tidak perlu lagi destaining, sudah ada teknologi yang langsung ya. Kalau yang marker kan bisa ada nih langsung ya, langsung kelihatan jalan ketika kita merunningkan protein kita maka markernya jalan. Nah saya juga udah dikasih nih sama ScienceWorks nih contoh marker yang sekaligus dia bukan marker, dia loading die buffer yang bisa dimasukkan ke dalam sampel kita sehingga kita mengirit waktu tidak perlu adanya staining dan destaining ya. Bisa langsung dilihat. Artinya setelah proses running selesai maka kita bisa langsung lihat. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin tahu nih ini protein apa sebenarnya yang X ini? Satu, kita bisa lihat literatur dari yang ada. Oh, kita prediksi kita ini sebenarnya ini ya saya memprediksi ini adalah protein-protein yang terdenaturasi karena penyimpanan dengan berat molekul kecil. Nah, kemudian yang lainnya, kalau ingin memastikan berat ini adalah protein apa, maka kita harus lakukan sequencing. Sequencing kita melihat asam amino apa isinya, itu namanya ada beberapa alat, salah satunya amino acid sequencer ya. Nah, sayangnya Pak Sony ini mungkin ScienceWorks punya tantangan nih. Harusnya kita punya nih sequencer ya, termasuk sampai dengan sekarang DNA juga kita masih kirim padahal sudah banyak sekali konsumennya. Nah, termasuk protein juga ya. Mungkin tadi yang bertanya siapa Bu Sakinah ya. Kita pernah ya, ini juga mungkin ada mahasiswa saya nih yang melakukan sekuen dari protein ini. Satu band ini kalau kita kirim ya harganya bisa tergantung dari dolar ya. Waktu itu kita mengirimkan ingin mengetahui ini adalah protein apa sih yang diketahui? Ya itu diketahui kita memotong ini saja ya, kemudian preparasinya sebetulnya ada kitnya juga, nanti dimasukkan ke dalam larutan tertentu, maka si gel ini kita masukkan ke dalam cup dan langsung siap dikirimkan. Yang ketahuan nanti apa? Susunan asam aminonya. Susunan asam aminonya sehingga kita bisa mengetahui, oh ini adalah protein A, protein B, dan C. Seperti itu Pak Sony, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang cukup komprehensif ya. Ya mungkin tantangan buat kita nih bikin sequencing center buat protein nih Bu. Nah untuk ke depannya kita akan langsung ke narasumber kita yang kedua, ya. Pak Hasan Nasrullah. Sedikit ada pertanyaan bisa langsung saya jawab sekaligus nggak nih Pak? Begini Bu, untuk pertanyaannya mungkin nanti di akhir aja Bu, nanti ya. Supaya bisa bisa lebih komprehensif. Ya. Mohon maaf Bu, kita tunggu nanti ya di akhir. Untuk Pak Hasan Nasrullah, saya bacakan dulu mungkin sedikit. Selamat datang Pak Hasan di ScienceWorks Talk. Pak Hasan ini adalah peneliti di Aquacell Indo-Pasifik ya Pak ya. Dan ya itu yang di Serpong ya Pak, di Serpong. Ya di BSD Pak. Di BSD ya. Dan sebelumnya sempat ya, sebagai peneliti juga atau mungkin doktoran ya di Reproduction and Genetic Laboratory Aquatic Organism ya, di IPB. Nah kebetulan riset beliau ini adalah di Finfish Immunogenetic dan di Aquatic Molecular Biotechnology. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan Mas Hasan. Baik, mohon izin Pak Sony, Bu Mala untuk presentasi. Pak Sony, Bu Mala ini suhunya proteomik nih kalau di perikanan nih eksplorasinya luar biasa sekali, sudah kemana-mana ya Bu, jalan-jalan juga. Baik, coba saya share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya, sudah kelihatan ya. Baik, saya mulai saja ya. Mohon izin semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan. Hari ini diminta sharing-sharing nih dengan ScienceWorks tentang proteomic research di aquaculture. Yang sebenarnya tidak terlalu terkait di bidang riset saya, tidak terlalu banyak mengerjakan proteomik. Ini memang cocoknya Bu Mala ini di bidangnya. Mungkin saya tambahkan sedikit-sedikit tentang riset proteomik di bidang budidaya, karena di budidaya itu banyaknya dikombin ya dengan bidang lain riset proteomik itu.
Baik, outline hari ini yang pertama ada nanti introduction tentang evaluasi molekuler, yang kedua mengapa harus proteomics sih gitu kan ya, tidak omics yang lain. Lalu secara umum proteomics itu seperti apa, lalu contoh riset proteomik di bidang akuakultur, hingga nanti kita kesimpulan. Baik Bapak Ibu, nah untuk menjamin keberlanjutan nih produksi akuakultur tentunya ya nutrisi ikan ya, kesehatan dan juga welfare ya, termasuk di dalamnya sistem pemeliharaan yang optimal, kondisi lingkungan yang optimal ya, juga reproduction hingga nanti, nah ini bidangnya Bu Mala, post productionnya apakah kualitasnya bagus atau tidak, gitu kan ya, apakah ini berbohong atau enggak nih, katanya hasil budidaya ternyata hasil tangkapan atau sebaliknya. Lalu mungkin juga dari engineering itu bisa kita evaluasi. Nah biasanya kita itu mengevaluasi hanya di tingkat fenotipik ya. Oh ikannya cepat tumbuh, oh ikannya lebih tahan gitu kan ya. Oh ikannya rasanya enak gitu kan ya. Tetapi kita tidak tahu apa sih yang bertanggung jawab gitu. What is responsible di sana ya. Komponen apa atau molekul apa. Nah sehingga untuk mengetahui molekul apa yang bertanggung jawab sehingga kita bisa manfaatkan ya untuk standarisasi, untuk konsistensi hasil akuakultur kita dan juga sebagai marker atau penanda ya, itu bisa kita lakukan evaluasi di tingkat molekuler ya. Evaluasi di tingkat molekuler itu ada 3 secara umum, yaitu genomics, yaitu mengevaluasi DNA-nya, transkriptomics itu mRNA-nya, dan proteomics ya, yang mengevaluasi proteinnya. Genomik sendiri secara singkat adalah kita mengevaluasi variasi susunan sekuens DNA di dalam tubuh ikan ya, misalkan ikan yang cepat tumbuh sama yang lambat tumbuhnya, ada tidak variasi sekuens genomiknya. Nah itu yang menjadi yang diteliti ya di bidang genomik ya. Selain itu juga ada epigenetik, jadi hubungannya dengan lingkungan, dengan kebiasaan ya, sehingga ikan itu akan cenderung lebih mengekspresikan sifat-sifat tertentu hingga ada mapping. Nah, itu adalah genomic study ya. Jadi fokus yang dievaluasi adalah DNA-nya. Sementara kalau studi transkriptomik, nah transkriptomik itu adalah bagaimana tadi DNA itu ya ada. Nah, mungkin kalau yang berkutat di bidang molekuler ada yang namanya exon, ada yang namanya intron, di mana exon ini bagian yang ditranskripsikan menjadi mRNA ya, sementara intron ini tidak ditranskrip atau tidak dibaca menjadi mRNA ya. Nah, nanti mRNA ini akan menjadi bahan yang akan dibawa ke ribosom untuk dijadikan protein ya. Nah, kajian dari transkriptomik ini adalah melihat berapa jumlah mRNA-nya ya, jumlahnya, kelimpahan mRNA-nya, dan juga variasi atau identitas mRNA yang dibentuk ketika ikan itu dikasih stimulus atau signal ya. Kita kasih makan makanan yang bagus atau misalkan kita injeksikan dengan patogen. Seperti apa sih responnya? Nah, seperti itu. Namun di transkriptomik sendiri ternyata ada alternatif splicing atau alternatif transcription. Jadi satu gen ini tadi ya bisa bervariasi ya. Dari satu gen yang sama kadang mRNA-nya karena mengalami alternatif splicing, exon ini ada 3 exon digambarkan dengan box, bisa jadi yang abu-abu dengan yang hitam diproduksi oleh tubuh ikan itu, bisa yang hitam dengan yang biru dan sebagainya ya. Jadi exonnya seperti Lego ya Bapak Ibu ya, bisa disusun-susun variasi ya. Nah, setelah divariasikan ini untuk dibawa ke ribosom juga ternyata harus mengalami capping ya, penutupan sehingga bisa keluar sel ya, ibaratnya imigrasinya ya. Kalau tidak ditutup ini nggak boleh keluar sel menjadi protein. Nah, itulah yang menjadi fokus transkriptomik. Nah, satu lagi tentang proteomik. Nah, proteomik adalah yang di akhir-akhirnya ya, setelah tadi masuk ke ribosom dijadikan protein. Nah, kadang kita lupa bahwa yang dihasilkan itu belum tentu protein itu aktif tadi ya atau berfungsi. Nah, untuk menjadi aktif dan berfungsi itu protein mengalami beberapa proses perubahan ya, ada yang namanya pelipatan ya, ada yang juga nanti dia ada modifikasi struktur ya. Bahkan juga ada protein bersatu dengan proteinnya yang lain ya untuk menjadi suatu akhirnya protein fungsional. Jadi tidak serta-merta dari mRNA langsung berfungsi ya. Jadi protein itu mengalami perubahan struktur, interaksi dengan protein yang lainnya dan proses-proses yang lain. Nah,
analisis menyeluruhnya ya tentang identifikasinya, modifikasi protein ini, interaksi, aktivitasnya hingga fungsinya, termasuk bagaimana variasi dan perubahan protein itu berubah saat ikan kita diberikan sesuatu treatment gitu ya. Itulah proteomic study ya. Nah, dalam mengevaluasi ikan kita, jadi kita bisa mengevaluasi dari masing-masing tahap ya, mau mengevaluasi dari tingkat DNA tadi, biasanya mengevaluasi variasi dan epigenetiknya, sekuennya ya. Untuk mRNA mengevaluasi jumlah dan variasi transkripnya atau yang dinamakan biasanya ekspresi gen ya, atau dengan qPCR ya. Termasuk kalau sekarang yang lagi ngetren COVID juga dari tingkat mRNA-nya ada yang dicek, mungkin juga ada proteinnya yang dicek ya, imunoglobulin kan levelnya ya, antibody berarti di tingkat protein ya. Di mana protein ini mengecek kuantitinya, structure, variation dan sebagainya hingga ke fenotipiknya akhirnya. Nah, jaraknya dari DNA ke fenotipik itu ternyata jauh ya, masih banyak tahapan-tahapan variasi ya, sehingga yang paling dekat ke keadaan sebenarnya atau respons fenotipik atau respons fisiologikal dari ikan itu lebih dekat ke protein ya, yang menggambarkan bagaimana tubuh itu merespons secara fisiologis tuh seperti apa. Nah, sehingga mengapa harus riset proteomics nih? Tadi ya, karena tadi satu gen itu belum tentu menghasilkan satu transkrip yang sama gitu. Karena tadi ada yang namanya alternatif spacing ya, gen pertumbuhan ya, bisa jadi mRNA A1, mRNA 2, mRNA 3 ya, yang mana yang mempertanggungjawabkan ke pertumbuhan misalkan kita tidak tahu yang mana. Lalu setelah menjadi mRNA belum tentu juga dia menjadi protein gitu kan ya, masih ada regulasinya lagi ya. Sehingga jumlahnya yang banyak ini kalau tidak di capping tadi contohnya ya tidak akan menjadi protein walaupun mRNA-nya banyak di dalam sel, misalnya kita ngukur pakai real time PCR. Ternyata pas kita confirm ke proteomics itu nggak ada bandnya di SDS misalkan. Nah, itu kan artinya walaupun jumlah mRNA banyak belum tentu menjadi protein ya. Dan yang terakhir, protein itu membentuk suatu produk fungsional itu setelah pasca translasi modifikasinya ya. Jadi kalau Hindu yang di alam nggak mau yang di budidaya. This meeting is yang di alam karena spesiesnya sama. Nah, dari apa namanya genomik tidak bisa karena strukturnya mungkin hampir sama gitu. Tetapi kan yang dimakan di alam dan yang makannya di alam gitu, makanan di alam sama makanan di budidaya misalkan kan menghasilkan proteomics atau protein yang berbeda. Nah, dengan proteomics itu bisa mungkin salah satu keunggulannya juga di sana. Oke Bapak Ibu, secara umum, nah alur riset proteomics itu seperti ini, dimulai dari ekstraksi tadi ya, ekstraksi apa namanya biological sampelnya, nah lalu dilanjutkan tadi ya one dimensional atau two dimensional SDS tadi atau dengan gel ya bisa satu dimensi buat atau dua dimensi ya untuk menseparasikan protein ada apa aja sih ya. Nah, setelah itu menjadi protein-protein kecil. Lalu kita bisa lanjutkan identifikasi lebih lanjut dengan metode kromatografi contohnya atau tadi sequencing asam amino sehingga kita tahu nanti kira-kira di ikan itu marker sifat yang bagus tuh atau protein yang bertanggung jawab di situ tuh yang bagus tuh yang mana gitu ya. Nah, tapi untuk sebelum mendapatkan hasil yang bagus tentu semuanya ini berawal di sini ya. Pembuka jalannya ya atau eksplorasinya adalah di sini ya. Atau dinamakan di gel analisisnya ini. Sehingga SDS gel elektroforesis ini menjadi jalan penting ya, pembuka jalan sebelum eksplorasi proteomik lebih lanjut ya. Dan merupakan metode yang paling umum digunakan ya untuk mengestimasi dan membandingkan protein ya berdasarkan berat molekulnya dan juga charge-nya ya atau muatannya. Juga bisa kualitatif analisis ya dari berbagai
purified protein tadi kalau nggak salah di kolom Q&A ada yang bertanya tentang dari rumput laut bisa tidak bisa gitu kan ya, asal nanti dia bisa dipurifikasi dan nanti bisa dimasukkan ke dalam gel ya. Jadi dari berbagai sampel itu bisa tadi ada bumala di otot ikan ya, mungkin tadi dari hidrolisat, dari karagena juga bahkan bisa ya untuk menganalisis ya. Nah, dan simple dan reliable ya. Kalau kita sudah mahir atau piawai tadi ya, ternyata metodenya cukup simple ya dengan alat gel castingnya ini ya tadi simple aja ya. Kalau sudah piawai mengerjakannya sudah ahli, nah di timnya nih di lab Bumala sudah sangat rutin menghasilkan separasi gel yang bagus seperti ini. Meeting is being recorded. Polanya ya, dari ikan yang tumbuh cepat, misalkan ya tumbuh lambat, yang resisten penyakit atau yang rentan penyakit, yang rasanya enak atau rasanya biasa aja gitu kan ya, yang matang gonatnya cepat atau lambat, apa yang terjadi, bahkan di luar ikan itu sendiri, di lingkungan secara umum aquaculture, misalkan patogennya, ya, kita cari mana sih patogen yang virulen atau tidak virulen ya, apa sih dia gitu kan, kok ikan saya atau udang saya mati terus. Misalnya toksinnya apa sih gitu kan ya, atau antigennya apa sehingga kita bisa mengembangkannya menjadi vaksin gitu kan ya. Atau kita mau menambahkan feed aditif atau punya ramuan-ramuan tertentu nih untuk pakannya gitu kan ya, kita cari tadi bioaktif peptide-nya kan, misalnya hasil hidrolisis, hasil fermentasi gitu kan ya. Kira-kira ada yang jos nggak nih efeknya nih kalau dilihat dari proteinnya untuk meningkatkan pertumbuhan gitu atau imunitas. Ya, atau kita main di AMP, antimikrobial peptide-nya, yang kita punya substance tertentu, hasil SDS, dan identifikasi lebih lanjut, oh ternyata ini zat kita ini berpotensi nih membunuh bakteri nih kalau dari structure. Nah, kita uji lebih lanjut, ternyata manjur. Nah, itu juga bisa ya, itu discovery. Nah, setelah kita tahu misalkan peptida atau protein mana yang bertanggung jawab ke sifat-sifat ikan atau yang menguntungkan bagi aquaculture, ya kita bisa lanjut ke target proteomik. Jadi yang kita cari dari ikan itu misalkan dipisahkan berdasarkan protein itu, atau patogen nanti diidentifikasi, kita ketemu kalau ada yang toksin dengan marka protein itu berarti nggak boleh ada patogen itu misalkan di lingkungan aquaculture dan lain sebagainya ya. Dan bisa jadi sebagai QC juga, misalkan ya ikan kita sebelum dijual ya dilihat SDSPH, oh ini ternyata kualitasnya rendah, oh ini misalkan rasanya dari proteinnya kurang maknyus dan lain sebagainya. Yaitu targeted proteomics ya. Jadi ada discovery, ada target. Nah ini contoh risetnya ya untuk SDSPH di bidang aquaculture. Contohnya adalah toksin identifikasi atau identifikasi toksin ya di patogen-patogen aquaculture. Nih yang salah satu yang paling membahayakan adalah Streptococcus agalactiae ya, bakteri gram positif ya. Ternyata ada yang biasa aja, tidak terlalu patogen ya, ada yang hiperpatogen. Nah, ini risetnya Pak Amrullah ya dari Balitbank ya dengan Pak Prof Sukenda dan Prof Alim. Kita lihat ternyata yang hiperpatogen tuh dia tuh punya apa ya yang menjauhkan dia tuh kalau dikasih ke ikan sama-sama strepto yang lain, tapi dia sangat-sangat toksik gitu kan ya dibanding yang lain. Nah, ekstraselular produknya kita purifikasi, lalu kita pisahkan tadi di gel SDS. Ternyata ada 3 pita nih ukurannya yang tidak ada di yang varietas non patogen gitu kan ya, versus varietas hiperpatogen. Setelah dilihat, difraksi, ternyata ukurannya ada yang 100, 89, dan 76 kilodalton gitu kan ya, yang khas varietas hyperpatogen ya. Lalu kita purifikasi, misalkan yang mau diuji dulu, mana sih yang bertanggung jawab ya kira-kira. Oke, kita purifikasi yang 89 misalkan ya. Nah, yang ukuran 89 ini kita cutting dari gelnya misalkan ya, atau dengan
Ada mesinnya juga di Biorate juga menyediakan ya untuk purifikasi ini. Dari 89 misalkan kita cek. Nah, dicek, disuntikanlah ke ikan, ternyata semakin tinggi konsentrasi ya, ini 89 ini menggambarkan konsentrasi ya. Nah, sampai 8 sampai 16 itu semakin tinggi mortalitas ya. Semakin banyak kita menyuntikkan protein itu, semakin tinggi ternyata mortalitasnya. Oh, berarti bisa kesimpulan protein 89 kilodalton ini menjadi toksinnya Streptococcus agalactiae yang hiperpatogen. Jadi nanti ketika di kompleks atau industri budidaya Bapak Ibu misalkan screening patogen agalactiae ketemu protein 89, wah hati-hati gitu misalkan ya. Mungkin saja itu adalah Streptococcus yang sangat hiperpatogen. Atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu pengen nyari, kan kadang kalau riset-riset di bidang aquaculture kadang sengaja tuh nyari-nyari yang patogen kan untuk dapat vaksinnya atau dapat ikan yang tahannya ya, kita bisa cari aja tuh tadi ya. Marka di 89 kilodalton mana Strepto yang punya. Nah, setelah punya isolat itu bisa kita combine. Yang mengodekan protein itu DNA-nya apa sih? Jadi proteomik combine dengan genomik sehingga nanti kita punya marka DNA Agalactiae yang hiperpatogen. Nah, itu salah satu contoh discovery ya tadi, cari dulu apa. Nah, akhirnya di endingnya dengan targeted tadi. Targetnya 89 kilodalton. Nah, ini riset selanjutnya ada kita juga bisa mengevaluasi pematangan gonad di ikan ya. Misalkan kita punya formulasi feed tertentu gitu kan ya atau bahan tertentu, nah kita ingin mempercepat kematangan gonad, nah ikan kan nggak bisa ditanya ya kamu udah matang belum gitu ya. Terus kalau misalkan harus membunuh ikannya juga sayang untuk melihat gonadnya gitu kan atau melakukan histologi itu sangat sayang sekali. Nah bagaimana cara melihatnya? Oh ternyata di pematangan gonad itu ada yang namanya proses vitellogenesis atau pembentukan kuning telur. Ya, yang dari hati ke gonad itu via darah dialirkannya. Ya kita lihat saja protein vitellogenin itu di dalam darah ya sehingga ikannya mungkin atau organismenya yang lain tidak perlu mati, tidak perlu kita bunuh gitu secara langsung. Kan biasanya kita histologi untuk melihat perkembangan ambil gonadnya misalkan ya. Jadi harus mati kan sayang. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh alternatif ya. Ini contohnya risetnya oleh Bu Wahyu Pamungkas dari BRPI Sukamandi, bimbingan Pak Jusadi, kami di tim di aquaculture di PB mengasihkan minyak corn ya, corn oil. Kita lihat dengan berbagai presentasi, ada yang 0%, 1% hingga 3%. Ternyata vitellogenin yang banyak dihasilkan itu ternyata ya konsentrasi 2% ya tuh. Artinya memicu proses vitellogenesis ya dengan dikasih corn oil. Yang tentunya corn oil kan mengandung banyak high fatty acid ya yang menginduksi perkembangan gonad. Dan dalam waktu 4 minggu nanti juga bisa dilihat polanya. Oh, week 4 naik. Terus week selanjutnya nih week 8 turun ya dengan dilihat bandnya. Oh, kemungkinan kematangan gonadnya atau proses vitellogenesisnya puncaknya yang perlakuan 2% ini pada minggu keempat. Nah, selain ikan juga bisa nih pada siput gonggong ya. Ini dengan Pak Muzahar juga istrinya mungkin Bu Lili Firuli hadir di sini dan kebetulan bimbingan Bu Mala juga ya Bu dulu ya, Bu Lili Firuli dengan Pak Muzahar. Nah, menginjeksikan ya, pengen memijahkan ini anti mainstream ya, pengen memijahkan atau mematangkan siput gonggong ya. Orang biasanya ikan, ini siput ya karena harganya lumayan dan rasanya enak. Kita pengen evaluasi gitu. Apakah benar terjadi proses vitellogenesis atau pematangan setelah kita injeksikan hormon gitu. Ternyata kita bisa dilihat ya, ini hari 4, hari 7 dan hari ketiga hingga hari ke-30 ternyata memang terbentuk ya vitellogenin itu. Jadi bisa ke sana juga penggunaan SDSPH. Ya. Diambil aja darah gonggongnya gitu kita lihat. Seperti itu. Nah, ini dikombinasikan lagi kalau kita engineering ya, kita ingin dikombinasikan proteomics itu dengan rekayasa molekuler yang lain ya. Misalkan kita sudah tahu cek dari hasil SDS, dari hasil identifikasi proteomik, protein apa yang berpengaruh kepada pertumbuhan ya, contohnya growth hormone. Nah, dari hasil aminopeptide sequencing kita atau dari DNA database, kita ambil tuh sequence penyandi hormon pertumbuhan ya. Lalu kita masukkan ke dalam plasmid DNA,
Nah, plasmid DNA ini menjadi DNA rekombinan ya, yang nantinya akan menghasilkan tadi ya protein growth hormone ya di luar tubuh secara normal ya. Jadi kita bisa produksi ya di bakteri. Nah, dimasukkan di bakterinya bisa melalui heat shock atau dengan biorate elektroporator ya, dengan kejutan listrik gitu ya. Ini juga yang dipakai untuk menghasilkan ikan transgenik juga bisa dengan alat ini gitu ya. Dimasukkan ke dalam bakteri, setelah itu ya udah protein growth hormonnya itu diproduksi di dalam bakteri gitu ya. Lalu kita panen, kita lihat dah dari percobaan kami di lab ada plasmid 1, plasmid 2, plasmid 3, mana sih yang berhasil bakteri itu menghasilkan growth hormone di dalam tubuhnya. Hal yang sama juga berlaku di insulin manusia juga seperti ini prosesnya ya. Ternyata plasmid 2 nih menghasilkan fraksi atau growth hormone itu ya dari hasil SDS dievaluasinya ya, sehingga plasmid ini atau hasil rekayasa proteomik combine dengan genomik ini kita manfaatkan ya untuk dikasihkan protein rekombinan ini ke ikan ya, dipanen dari bakteri growth hormonnya kita kasihkan ke ikan. Kita bekerja sama dengan BBAT Sukabumi ya untuk produksi. Mohon maaf Mas Hasan, waktunya tinggal 3 menit. Oh iya, ini udah mau penutup Pak. Ya, terima kasih Mas. Siap, ya terima kasih untuk mengingatkan ya. Nah ini kita harvesting ya, growth hormone ini di freeze dry, habis itu dikasihkan ke ikan ya. Ternyata aplikasinya bagus sekali ya. Ada yang direndam pakan, rendam kontrol, ternyata bagus ya, menginduksi pertumbuhan. Nah di eksplorasi yang lainnya di bidang ini setelah sudah disampaikan, kita sudah menganalisis ikannya, menganalisis patogennya, dan juga fit aditifnya. Dan sekarang yang lagi banyak eksplorasi tadi seperti yang disampaikan Bu Mala adalah bioaktif peptide ya, karena dia mempunyai sifat antimikroba, nutrien metabolisme, antioksidan ya, yang menjadi alternatif untuk isu antibiotik dan lain sebagainya ya. Dan bioaktif peptide ini juga sudah banyak sediaan komersilnya ya, yang memicu pertumbuhan, ini memicu reproduksi ya, biasanya dari sindel, ada Propevia dan lain sebagainya, dan juga ada Aquacel SF ini ya. Dan ternyata bioaktif peptides ini selain kalau di udang ya, di salah satu contoh produk biopeptides komersial ini, selain growth juga yang lebih tinggi ya, 26% lebih tinggi di shrimp, FCR-nya juga lebih rendah, ternyata memiliki efek antimikrobial. Jadi kayak sekali lempar tuh udah dapat banyak efek gitu. Itulah mungkin potensi eksplorasi ke depannya di bidang perikanan adalah biopeptide. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya proteomics itu sangat-sangat bermanfaat ya bagi perikanan secara umum dan bagi aquaculture secara khusus. Dan metode yang paling common, yang paling general, yang paling umum adalah SDSP ya. Simple tapi reliable. Mungkin sekian dari saya Pak Sony. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hasan atas uraiannya, cukup menarik ya rekan-rekan sekalian, sederhana dan gampang dipahami untuk berbagai kalangan. Untuk berikutnya izin menginformasikan bahwa akan ada presentasi dari product manager kita Mas Kurdi. Mas Kurdi ini adalah product manager untuk bidang proteomik ya, dan sudah bergabung dengan Science Berker dari sejak tahun 2015, awalnya sebagai field application spesialis sampai 2019, dan setelah 2019 adalah product manager, naik peringkat menjadi product manager untuk bidang proteomik. Apa yang hendak Mas Kurdi sampaikan, kita persilakan Mas Kurdi ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Kurdi. Baik, terima kasih Pak Sony. Saya izin share screen. Slide saya sudah terlihat ya? Sudah jelas, Mas. Ya, suaranya jelas? Suaranya jelas. Ya, jelas. Baik. Ini materi akan saya sampaikan. Pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mala dan Mas Hasan yang sudah mau untuk bergabung di Science Talk ini, dan Bu Mala ini merupakan dosen saya dulu waktu di perikanan. Ya. Jadi beliau adalah dosen saya dan beliau adalah ahli di bidang proteomik perikanan memang. Dan Mas Hasan ini rekan saya di lab molekuler di perikanan ya. Kebetulan kami ada rekan dulu.
Hari ini saya ingin mempresentasikan menjawab tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mala dan Mas Hasan, bagaimana kita bisa mempermudah proses SDS Page ini dengan teknologi-teknologi terbaru. Karena tadi sudah disampaikan bahwa proses SDS Page memakan waktu yang cukup lama, apalagi menggunakan metode konvensional ya. Misalnya membuat gel sendiri, titrasi pH buffer sendiri, kemudian staining bisa sampai overnight 24 jam. Jadi hal itu mungkin salah satu kendala untuk para peneliti untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa tren ya, beberapa informasi dalam protein separation khususnya, dan di sini kita akan menjelaskan, akan menginformasikan mengenai aplikasi stain-free teknologi. Jadi stain-free teknologi ini adalah merupakan terobosan baru di mana untuk mempermudah proses SDS Page tanpa menggunakan pewarna. Nanti akan kita lihat. Oke. Pertama adalah protein separation technique. Jadi sebenarnya ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menseparasi suatu protein ya. Di antaranya adalah SDS Page. Yang pertama adalah native page. Ini juga ini sama adalah proses electrophoresis di mana digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan bobot molekulnya dan dalam bentuk native touch-nya. Jadi kalau di SDS Page itu protein sudah didenaturasi atau dirusak sehingga dia sudah tidak dalam bentuk native page-nya. Sedangkan kalau dalam bentuk native-nya itu kita menggunakan native page seperti itu. Lalu yang kedua adalah SDS Page. Nah, ini adalah teknologi yang paling banyak digunakan sekarang ya untuk protein separation. Ini digunakan untuk menseparasi protein berdasarkan molecular weight-nya. Lalu selanjutnya adalah metode tristrisin. Jadi ini adalah metode separasi protein yang biasa digunakan untuk memisahkan protein yang molecular weight-nya kecil, ya, di mana molecular weight-nya di bawah 10 kilodalton. Ini menggunakan metode tristrisin. Lalu selanjutnya adalah isoelectric focusing. Jadi tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Mala bahwa ada namanya two-dimension electrophoresis. Jadi itu merupakan proses electrophoresis 2 dimensi, di mana dimensi pertama adalah electrofocusing, di mana kita memisahkan protein berdasarkan isoelectric point-nya atau point isoelectric-nya, lalu dilanjutkan dengan SDS Page. Selanjutnya ada zimografi. Jadi ini juga sama, merupakan teknologi atau metode untuk protein separation, tapi ditambahkan enzim substrat di sana sehingga kita bisa melihat enzim activity dari suatu enzim. Ya. Nah, karena SDS Page ini tadi sudah berkaitan dengan materi sebelumnya, maka di sini saya akan jelaskan lebih detail mungkin terkait SDS Page. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Mala juga lebih detail ya mengenai SDS Page. Saya hanya mengulang sedikit saja bahwa ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menseparasi protein berdasarkan molecular weight-nya. Ya. Lalu aplikasinya apa? Ini bisa digunakan sebagai first step. Jadi SDS Page ini merupakan metode dasar untuk metode-metode selanjutnya. Jadi bisa digunakan untuk tahap pertama Western blotting, kemudian bisa digunakan untuk second dimension pada analisis 2D atau two-dimensi electrophoresis. Lalu metode ini juga bisa digunakan untuk melihat purity dari sampel. Misalnya kita melakukan purifikasi protein menggunakan kromatografi, itu kita bisa cek apakah hasil purifikasi kita bagus atau tidak, itu bisa menggunakan SDS Page. Lalu kita juga bisa membandingkan protein dari beberapa sumber tadi ya, misalnya beberapa jenis ikan dalam satu spesies misalnya, atau misalnya beberapa daging, kita bandingkan profilnya seperti apa dengan adanya misalnya perlakuan-perlakuan tertentu. Lalu secara umum SDS Page workflow-nya seperti ini. Jadi tadi sudah disampaikan sedikit juga oleh Bu Mala. Jadi pertama kita lakukan preparasi sampel. Selanjutnya adalah kita lakukan preparasi buffer dan gel, lalu kita lakukan electrophoresis, dan yang terakhir adalah staining dan analisis. Nah, untuk preparasi sampel, kenapa kita harus menyiapkan protein untuk proses SDS Page? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mala bahwa untuk SDS Page, protein itu harus dalam bentuk terdenaturasi atau denaturated, di mana di dalamnya kita tambahkan biasanya namanya buffer. Karena dulu metode SDS Page ini ditemukan oleh Limely, maka di pasaran itu istilahnya adalah Limely Sample Buffer biasanya, yang di dalamnya sudah terdapat SDS, ya, dan dengan fungsi utamanya adalah untuk proses denaturasi protein,
dan membuat protein itu bisa bermuatan negatif. Karena tadi protein itu bisa jadi bermuatan positif, bisa jadi bermuatan negatif, dan bisa jadi netral. Sehingga untuk dia bisa dilakukan SDS page harus ditambahkan SDS agar bermuatan negatif. Lalu selanjutnya biasanya pada saat preparasi sampel itu kita tambahkan beta mercaptoetanol untuk merusak disulfid bond-nya, sehingga protein ini yang tadinya misalnya dalam bentuk masih besar gini ya, dalam bentuk folding, kita bisa buka ikatan disulfidanya sehingga membentuk single subunit protein dan bisa terbuka ikatannya sehingga bisa dilakukan SDS page. Lalu biasanya kita lakukan heating atau pemanasan untuk meningkatkan proses denaturasi ini dengan dipanaskan di dalam suhu 70 sampai 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah preparasi gel. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa yang paling banyak digunakan untuk SDSP sekarang adalah discontinuous gel system. Jadi ada 2 jenis gel, tapi ada juga yang melakukan 1 jenis gel ya. Jadi dia hanya menggunakan resolving gel saja tanpa stacking gel. Nah, ini digunakan untuk mengkonsentrasikan protein sebelum dia diseparasi berdasarkan molecular weight-nya. Nah, ini adalah contoh resep atau kalau kita membuat stacking gel, kita menambah misalnya kita tambahkan 125 mikromolar HCl dan seterusnya. Jadi sudah disampaikan bahwa pH-nya harus sesuai ya, 6,8 dan seterusnya. Lalu ini adalah running buffer 25 mmol base, kemudian tambahkan glisin dan pH sekian ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita meracik sendiri baik itu gel ataupun buffer, maka diperlukan waktu yang cukup lama dan kita harus memastikan bahwa pH-nya betul-betul sesuai ya. Itu salah satu kendala kalau kita menggunakan metode konvensional. Lalu seperti apa trennya sekarang ya? Menjawab tadi yang Bu Mala sampaikan bahwa kalau kita melakukan casting gel sendiri atau biasa kita sebut dengan hand casting, itu kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses preparasi gel, bisa lebih dari 1 jam ya. Kita bisa menyiapkan buffernya untuk resolving, menyiapkan buffer untuk stacking, kemudian harus literasi pH-nya yang sesuai sampai dengan proses casting gelnya, memerlukan waktu yang cukup lama sehingga sekarang sudah berkembang ada gel yang diistilahkan dengan namanya fast cast. Jadi kalau dulu itu kita meracik sendiri-sendiri, akrilamidnya terpisah, SDS-nya terpisah, buffernya juga terpisah, APS, TME dan lain-lain, di fast cast ini kita bisa lebih cepat proses castingnya yang hanya memerlukan waktu 30 menit saja. Dan kita hanya menambahkan 2 jenis reagen saja, hanya resolver A, resolver B, stacker B, dan TME ditambahkan dengan APS untuk polimerisasinya. Jadi waktunya bisa lebih cepat pada saat kita melakukan casting gel. Lalu tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada precast. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian yang butuh waktu yang cepat, sudah buru-buru tapi kita misalnya gagal terus membuat gel, maka opsinya adalah kita berikan precast. Jadi precast ini sudah validated, sudah dicek secara laboratorium ya, dan dia sudah homogen gelnya sehingga tidak akan terjadi misalnya smiling dalam pembacaan proteinnya nanti seperti itu. Lalu apa itu fast cast, TGX fast cast akrilamid? Jadi fast cast akrilamid merupakan teknologi yang dikembangkan untuk membantu para peneliti agar proses casting gelnya bisa lebih cepat ya. Kemudian selain bisa lebih cepat juga shelf life-nya bisa lebih lama dibandingkan konvensional ya. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah simple. Jadi tadi kalau misalnya kita casting sendiri butuh waktu yang lama, kalau menggunakan fast cast kita hanya menambahkan reagen A dan reagen B plus APS dan TME saja ya. Dan gelnya kita bisa gunakan paling lambat 30 menit sudah kita bisa gunakan untuk SDS page. Lalu gel ini kalau kita simpan setelah kita misalnya SDS page, kita mau simpan dulu sebelum analisis, kita bisa simpan sampai dengan 4 minggu pada suhu 4 derajat. Jadi mempermudah peneliti kalau misalnya jam kantornya sudah habis misalnya, itu bisa kita simpan dulu gelnya. Lalu dengan menggunakan TGX fast cast ini, proses SDS page running electrophoresis yang biasanya sekitar 60 menit sampai 90 menit, itu kita bisa persingkat waktunya sampai dengan 20 menit ya, menggunakan mini protean tetra. Nah, ini adalah konsentrasi gelnya. Jadi
Untuk sementara yang tersedia 7,5%, 10% dan 12%. Jadi kalau misalnya gel Bapak Ibu di luar ini mungkin belum tersedia untuk Fastcash seperti itu. Dan untuk Fastcash ini bisa digunakan untuk staining konvensional ataupun aplikasi untuk stain free teknologi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah proses setelah kita casting gel adalah elektroforesis. Nah, biasanya proses elektroforesis itu juga sama, memerlukan waktu yang cukup lama, antara 40 sampai 60 menit pada voltase 100 sampai 150 volt. Nah, atau biasanya sebagai tracking pada saat SDSP itu kita lihat bagian bawah brown panel blue-nya itu sudah mencapai batas mana. Jadi tidak kelewatan protein kita seperti itu. Nah, kalau misalnya kita running terlalu cepat, itu biasanya menjadi resolusinya jadi kurang baik, terutama untuk molekular weight yang kecil-kecil. Jadi belum terpisah secara sempurna, tapi sudah kita hentikan waktunya. Nah, bagaimana sekarang teknologi berkembang? Itu adalah adanya alat yang bisa digunakan untuk bisa mempercepat proses elektroforesis ini ya. Jadi ada namanya mini protean tetracell. Jadi ini bisa kita lakukan untuk running gel itu antara 1 sampai 4 gel. Jadi kalau biasanya maksimal 2 gel, dengan mini protean ini kita bisa langsung running 4 gel sekaligus. Dengan proses SDSP tadi elektroforesis 15 sampai 20 menit menggunakan high voltage. Di mana mungkin itu tidak bisa digunakan dengan menggunakan teknologi yang lain. Karena kalau sudah di high voltage itu bisa jadi gelnya rusak ataupun smiling ya. Kemudian selain alat ini bisa digunakan SDSP, alat ini juga bisa digunakan untuk transfer blotting menggunakan metode wet transfer. Ya. Kemudian selanjutnya adalah liquid teknologi, jadi tidak akan mudah bocor karena dia prosesnya adalah molding bukan sambungan. Kemudian tadi, nah biasanya pada saat kita loading sampel ke gel itu ada kesulitan tersendiri karena ketebalan gel SDSP itu biasanya antara 0,75 sampai 1 mm. Itu agak sulit di loadingnya, sehingga di mini protean ini sudah dilengkapi dengan loading guide, sehingga tidak akan terjadi salah masuk atau bahkan tidak masuk ke dalam well karena ada loading guide ini ya. Dan alat ini juga bisa digunakan untuk hand case, fast case ataupun pre case. Jadi sangat open system, bisa digunakan untuk jenis gel apa saja. Lalu selanjutnya adalah staining dan analisis. Tadi sudah disampaikan bahwa proses staining menggunakan komasi Brilliant Blue yang konvensional itu memerlukan waktu sampai 2 sampai 4 jam untuk staining, atau tadi dipercepat bisa sampai 2 jam misalnya. Tetapi kendalanya adalah proses di stainingnya. Jadi untuk bisa mendapatkan gambar yang clear, yang bagus, itu kita perlu 4 sampai bahkan seharian, tadi sudah disampaikan Malaya, 24 jam bahkan untuk bisa mendapatkan gambar yang murni, gambar yang bersih, yang clear ya, seperti itu. Lalu ini adalah contoh beberapa aplikasi. Jadi mungkin misalnya ketika misalnya komasi ini memerlukan waktu yang cukup lama, kita bisa beralih ke staining yang lain, bisa BioSafe, bisa QC colloidal komasi, ataupun tadi disampaikan Bu Mala silver stain. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ada di sensitivitas. Jadi misalnya ketika kita menggunakan komasi, ada salah satu protein yang memang konsentrasinya kecil sedikit, itu bisa jadi tidak terdeteksi, walaupun mungkin dia ada, tapi karena sensitivitas dari komasi ini cukup tinggi, dia bisa mewarnai 36 sampai 47 nanogram, di bawah itu mungkin tidak bisa terwarnai, maka kita bisa beralih ke staining yang lain. Nah, solusinya kalau kita menggunakan metode komasi itu ada BioSafe komasi stain. Jadi buffer ini atau staining ini dikeluarkan untuk bisa meningkatkan sensitivitas. Jadi biasanya tadi kalau komasi biasa 36 nanogram, kalau menggunakan BioSafe itu bisa 8 sampai 28 nanogram. Lalu proses stainingnya bisa lebih cepat. Jadi staining dan de-staining itu bisa selesai 1 sampai 2 jam saja tanpa harus menunggu sampai seharian misalnya. Yang itu bisa mempengaruhi proses riset Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah dia sudah dalam bentuk premix, siap digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Jadi mungkin kalau di DNA biasanya dulu menggunakan ethidium bromide ya, kemudian sekarang ada gel red. Untuk komasi juga sama. Sekarang sudah ada BioSafe komasi yang tidak berbahaya ketika kita digunakan. Lalu
kita tidak perlu menambahkan metanol lagi ataupun acetic acid untuk di staining. Jadi kita hanya cukup pakai air saja. Ya. Lalu staining ini juga bisa kompatibel untuk kita lakukan ke analisis selanjutnya, misalnya MS ataupun LC-MS-MS. Ya. Ini adalah salah satu pengembangan proses staining di SDH-Page. Lalu selanjutnya apa? Tadi yang sudah disampaikan Bu Mala, selain menggunakan staining pasca SDH-Page atau selesai SDH-Page baru kita staining, kita juga bisa melakukan staining in gel staining atau pada saat sebelum SDH-Page. Jadi stainingnya ini sudah kita gabungkan dengan sampel buffer, ya. Jadi kita tinggal tambahkan protein dengan sampelnya, pewarnanya, kita heating selama sekian 10 menit, ya. Lalu kita lanjutkan SDH-Page. Nah, hasilnya nanti pada saat running SDH-Page, protein-protein kita, band protein-protein kita sudah bisa terlihat tanpa proses staining lagi. Jadi sudah di staining dari awal, sudah ada pewarna dari awal. Kemudian ini lebih sensitif dibandingkan metode komasi. Dia bisa mendeteksi 10-25 nanogram protein per band. Lalu lebih cepat. Kenapa? Karena tidak ada proses staining ataupun di staining setelah proses elektroporesis. Jadi setelah elektroporesis selesai, gel sudah bisa terlihat dan langsung sudah bisa dianalisis protein kita. Kemudian ini juga kompatibel ketika kita gunakan untuk proses mass spectrophotometry. Nah, ini adalah staining yang masih menggunakan pewarna. Nah, kemudian ketika masih menggunakan pewarna, tadi proses staining masih memerlukan waktu yang cukup lama tadi ya. Tadi sampai ada yang sampai 1 jam atau 2 jam. Dan sebagai catatan, gel yang sudah di staining menggunakan komasi ataupun tadi Fusio ataupun misalnya menggunakan Biosafe ataupun silver stain itu tidak bisa digunakan untuk Western blot. Jadi biasanya kalau metode konvensional ketika kita lakukan Western blot itu kita running 2 gel dengan sampel yang sama. Yang satu di staining, yang satu tidak. Karena kalau di staining menggunakan komasi tidak bisa dilanjutkan ke Western blot. Seperti itu. Sehingga setiap running kita memerlukan 2 gel sekaligus. Seperti itu. Nah, tetapi dengan menggunakan teknologi stain free itu tidak perlu lagi kita memerlukan 2 gel. Kita cukup menggunakan 1 gel yang bisa kita deteksi proteinnya, pewarnanya, sampai dengan gel ini bisa kita lanjutkan ke analisis selanjutnya ataupun Western blot tanpa kita memerlukan 2 gel seperti itu. Nah, lalu apa itu stain free teknologi? Jadi stain free teknologi adalah suatu teknologi di mana di dalam gelnya itu adalah kita kombinasikan antara trihalog compound dan acrylamide solution, di mana nanti trihalog compound dan acrylamide solution ini akan berikatan dengan residu-residu triptopan ataupun residu protein yang lain hasil denaturasi protein, sehingga dia akan membentuk ikatan yang bisa berwarna dan bisa memancarkan sinar UV. Lalu untuk meningkatkan sensitivitasnya ditambahkan expose dengan menggunakan UV light seperti itu, dan detection-nya itu bisa lebih sensitif dibandingkan metode komasi yaitu 10-25 nanogram seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Yang pertama adalah lebih sensitif dibandingkan metode konvensional ataupun komasi. Ini mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu, dynamic range-nya lebih luas. Jadi misalnya menggunakan CBB, itu protein yang nomor 8 ini sudah tidak bisa terlihat, tapi ketika menggunakan stain free teknologi ini masih terlihat. Artinya sensitivitasnya lebih tinggi dibandingkan metode komasi. Ya, kemudian yang kedua adalah compatible untuk downstream application, misalnya seperti Western blot. Tanpa proses staining, ini kita bisa lihat hasil proteinnya dan bisa lanjutkan. Gel ini bisa kita lanjutkan ke Western blot. Ya. Kalau menggunakan CBB dan Biosafe, itu tidak bisa dilanjutkan ke Western blot. Lalu selanjutnya adalah tadi, proses pewarnaannya jauh lebih cepat dibandingkan metode komasi. Kita hanya perlu selesai SDH-Page, kita hanya perlu expose gel itu di atas UV, di bawah sinar UV 1-5 menit. 1 menit itu sudah bagus hasilnya. Lalu akan sudah bisa terlihat di imager ya. Kemudian tidak perlu proses staining ataupun destaining yang bisa ya tadi mengambil waktu yang cukup lama untuk analisis seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk melihat verifikasi apakah proses transfer kita ke membran itu berhasil atau tidak, bagus atau tidak, presentasinya seperti apa dengan menggunakan 1 gel. Jadi setelah kita
SDS page, kita lihat sebelum ditransfer seperti apa, kemudian setelah ditransfer seperti apa, dan kita cek di gel apakah masih ada atau tidak proteinnya. Kalau di sini sudah terlihat bahwa sudah tidak ada lagi protein di gel, tetapi sudah pindah semua ke membran. Ya. Kemudian kelebihannya karena tidak ada proses staining, maka gambar hasil stain-free teknologi ini bisa lebih jernih dibandingkan staining dengan metode konvensional. Ini bisa terlihat ya, biasanya kalau staining kan suka ada kotoran-kotoran ya, kalau kurang bersih nanti ada gambar apa ya, mungkin menghalangi band-band di sini ya, seperti itu. Stepnya seperti apa untuk kita melakukan SDS page menggunakan stain-free? Itu sangat mudah, kita hanya perlu hand cast saja karena di dalam gelnya sudah ada pewarna, namanya trihalo compound tadi. Kita tinggal casting ataupun kita pakai yang pre-cast, lalu kita elektroforesis, setelah itu kita aktivasi ataupun kita expose dengan UV 1 sampai dengan 5 menit, lalu sudah kita bisa lihat hasilnya. Ini contoh ya, ini contoh perbandingan antara TGX gel yang menggunakan teknologi stain-free dengan 1 menit aktivasi dengan Komashi stain yang overnight staining. Jadi ini 24 jam, ini hanya 1 menit. Bisa terlihat ya. Jadi sangat tidak jauh berbeda. Artinya ini bisa digunakan sebagai alternatif atau kalau kita ingin proses SDS page-nya bisa lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kontak saya, kurdianto@stanford.com, kemudian nomor HP saya, mungkin silakan kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Mas Kurdi atas penjelasannya yang cukup komprehensif. Tiba saatnya kita pada sesi tanya jawab. Nah, pada sesi tanya jawab ini saya dan Mbak Isna akan secara bergantian membacakan beberapa pertanyaan yang ditujukan pada ketiga penalis, ketiga narasumber kita. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber ya. Mungkin Bapak dan Ibu, Mas dan adik-adik sekalian bisa melihat pada Q&A yang akan kita bacakan di sini. Secara prioritas adalah pertanyaan yang belum dijawab oleh narasumber. Pertanyaan yang pertama kepada Bu Mala, saya membacakan 2 pertanyaan yang kira-kira bisa menjadi satu di sini. Dari Bu Rita Kairina, apa manfaat sederhana bagi orang awam yang kita peroleh jika kita mengetahui profil protein suatu jenis ikan? Dan lalu ada dari Mas Ilham menanyakan pada Bu Mala, apakah ada penelitian tentang pengaruh mikroplastik? Ini pertanyaan cukup menarik ya. Apakah ada pengaruh mikroplastik terhadap struktur protein dari ikan? Dan apakah ini bisa dilihat dari ekspresi proteinnya apa dari SDS page? Terima kasih Bu, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sony. Saya langsung jawab ya. Ya, baik. Tadi pertanyaannya ya, apa sih yang bisa dilihat secara sederhana gitu ya. Nah, protein riset ini sebetulnya bisa kita eksplorasi untuk yang sederhana sampai dengan kompleks ya. Saya kira itu. Jadi karena kita di sini sebagai researcher nih, ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika sesuatu misalnya bahan pangan ya, di sini misalnya hasil perikanan, atau juga tadi ada juga pertanyaan yang rumput laut ya, namanya ikan itu kan kalau secara undang-undangnya dia itu organisme ya, baik tumbuhan maupun hewan yang hidupnya sebagian atau seluruhnya di air. Jadi ketika kita mendiskusikan itu ikan, sebenarnya rumput laut juga termasuk ke dalam kategori ikan secara undang-undang ya. Jadi ketika kita ingin mengeksplorasi protein, salah satunya SDS page. Kemudian sederhananya apa sih? Kalau misalnya pengaruh pengolahan, Bu, kita ingin melihat misalnya pengaruh pengolahan terhadap protein, itu bisa dilihat. Itu yang sederhana ya. Kemudian pengaruh penyimpanan, pengaruh misalnya kita menambahkan es ya, pada
pada ikan atau pada produk-produk yang lainnya, apakah ada perubahannya, dan itu juga nanti bisa kita combine-kan nih sebetulnya dengan budidaya ya, karena perikanan itu sebenarnya integrated ya. Misalnya pemberian pakan nih, Mas Hasan memberikan pakan, bagaimana kualitas proteinnya, tesnya gimana? Kalau ikan gurame atau misalnya ikan nila yang diberikan pakan begini, bagaimana sih profil proteinnya? Kemudian kita lihat misalnya protein apa saja yang menyebabkan tes dia itu lebih kencang misalnya, apa yang berperan. Nah, itu bisa kita sama-sama kolaborasikan tuh dengan penelitian budidaya, penelitian apalagi tadi yang misalnya mikroplastik ya, kita ingin melihat nih, ada enggak sih mikroplastik itu bisa enggak sih dia itu berkaitan misalnya dengan protein ya. Ini sebenarnya juga masih tanda tanya besar ya. Saya kira tadi tuh ilmu tuh senantiasa berkembang. Nah, kita buktikan nih misalnya apakah dia itu misalnya protein jadi rusak atau misalnya dia itu mendegradasi atau sebagainya. Karena misalnya saya jadi ingat contoh ya, suatu perairan tercemar dengan metil ya, dengan merkuri, maka ternyata merkuri itu bisa berikatan menjadi metil merkuri gitu. Dan itu kan bisa diamati tuh, dan itu lebih bahaya. Nah, ini mikroplastik juga kita masih belum tahu nih. Ini chance juga kalau misalnya kita melakukan penelitian ini, apakah ada enggak sih ketika mikroplastik ini profil proteinnya berbeda gitu ya, dengan misalnya ikan yang dibudidayakan pada perairan yang biasa saja, apakah ada perbedaan? Nah, itu disitulah sains itu senantiasa berkembang. Jadi tidak akan pernah habis ya Pak Hasan, yang namanya sains itu gak akan pernah habis gitu, senantiasa berkembang. Betul. Jadi itu penelitian-penelitian bisa dilakukan. Kemudian saya sekalian menjawab nih Pak, tadi pertanyaan, ada yang bertanya dia melakukan SDSP tapi kok band-nya nggak ada gitu ya. Banyak kemungkinannya yang tadi ya sebenarnya mungkin belum piawai. Tadi science work itu sekarang tuh udah memanjakan ya, semuanya ada tuh semua. Tinggal keterampilannya aja gitu ya. Gelnya sudah ada, kemudian free standing ya, sudah tidak perlu lagi standing dan lain-lain. Nah, itu sudah bisa dilakukan. Kemudian kenapa masih belum ada? Ini mungkin saja satu, apakah jangan-jangan udah kelamaan gitu. Jadi tadi udah dijelaskan oleh Pak Kurdianto juga kan ketika kita merunningkan protein kita pada pada chamber SDS page kita, itu di situ kan terlihat ada BB ya, brilliant blue-nya itu sebagai marker ya. Nah, kalau misalnya dia udah ke bawah semua, jangan-jangan protein kitanya udah kelewat yang kita amati, jadi nggak ada. Satu itu bisa seperti itu. Yang kedua, bisa juga karena konsentrasi protein Bapak Ibu tuh tidak ada atau sedikit ya, makanya si bibi tidak pas digunakan. Mungkin karena sedikit maka digunakan silver staining. Nah, atau salah satunya untuk untuk mencoba mengadakan gitu ya, tambah lagi konsentrasi proteinnya ya. Jadi misalnya tadinya kita buat 5 mikroliter, coba jadi 7 mikro, atau misalnya awalnya 3 dulu gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin melihat konsentrasi proteinnya, sebenarnya konsentrasi protein bisa dilihat kan ya dengan BSA. Tapi kalau misalnya mau coba aja, coba yang 3 mikro, 5 mikro, nah 7 mikro apakah terlihat atau tidak. Kemudian satu lagi nih, tadinya kayaknya saya kalau tidak salah masih belum dijelaskan tadi nih. Ukuran protein yang ingin kita eksplorasi itu juga berpengaruh dengan konsentrasi yang Bapak Ibu buat di separating gelnya. Semakin tinggi ukuran protein yang Bapak Ibu lihat berbanding terbalik, semakin rendah separating gel konsentrasi yang harus kita butuhkan nih. Misal nih saya kerja dengan protein yang sekitar 15 kilodalton atau 16 kilodalton kan tuh pendek tuh ya. Nah, saya berarti harus kontraskan, wah berarti saya butuh 7,5% si separating gelnya. Tetapi ketika saya ingin melihat berat molekul yang hanya 5 kilodalton misalnya, saya naikkan konsentrasi gelnya bisa 15, bisa 17,5 seperti itu. Jadi itu tadi seperti yang saya jelaskan di awal, SDSPC itu gampang-gampang susah gitu. Ketika orang tuh sudah fit tahu, udah tahu nih permasalahannya gitu kan. Tapi kalau misalnya tadi sudah dibuat
sedemikian rupa konsumen dimanjakan, tinggal keterampilannya saja yang harus piawai. Saya kira itu ya. Kemudian tadi amino acid sequencer, bisa LC-MS, bisa kromatografi, itu adalah next-nya ketika ingin kita mengeksplorasi protein apa yang protein apa yang sudah kita punya ya. Kalau misalnya peptida ya itu rendah ya, LC-MS ya itu lebih spesifik lagi. Saya kira di Advanced Lab IPB juga sudah ada sebetulnya, cuma saya tidak tahu apakah itu dibuka untuk umum atau tidak. Jadi dibuka Bu. Dibuka ya sekarang ya. Dibuka untuk umum. Nah Cuman ini ngantri. Ya Mas, termasuk sampel Mas Hasan kemarin juga ingin melihat tuh hasil analisis ya. Di Lab Bumala. Seperti apa ya. Nah misalnya lagi nih Bu Rita punya hasil fermentasi ya, ikan peda nih ya. Ikan peda itu ternyata bioaktif peptidanya banyak Bu gitu. Jadi ikan yang peda-peda itu kan difermentasi ya. Dengan yang ikan asin biasa misalnya, apakah ada bedanya? Oh ternyata ada bedanya. Nah dari segi keilmuan protein, kalau dia berat molekulnya rendah, berarti dia punya potensi sebagai bioactive compound gitu. Yang apa fungsinya? Bisa antioksidan, misalnya antimikrobial yang lain, anti aging atau sampai anti miskin ya Pak Hasan ya nantinya ya. Betul Bu, betul. Ya, atau mahasiswa anti ngantuk katanya gitu ya. Nah, itu jadi kelebihan riset protein tuh ke sana tuh dari yang menggunakan SDSPJ ini salah satunya dengan melihat ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul, semakin besar peluang dia mempunyai sifat bioaktif tertentu gitu. Bioaktif peptida namanya, seperti itu. Sebenarnya ke depan itu kalau riset protein ya, kalau ingin diproses secara massal, nanti diketahui nih setelah misalnya bioaktif peptidanya ukurannya 5 kilodalton misalnya. Isinya asam amino apa saja? Misalnya ada 10 asam amino misalnya. Ke depan itu marine drugs itu pemikirannya bukan eksplorasi dari situ sebenarnya. Ketika dia punya ampuh, maka dia bisa sintesis peptida itu sehingga dia bisa banyak produksinya secara massal. Itu kalau mau berbicara secara chemical. Atau juga kalau misalnya kita meminta si yang memproduksinya itu adalah bisa bakteri Mas Hasan ya, kita buat rekombinan namanya. Bisa Jadi lagi, setelah kita tahu susunan asam aminonya itu apa ya, maka kita suruh bakteri itu yang memproduksi sesuatu. Dan sehingga itu berasal dari makhluk hidup ya, seperti insulin, teknologi insulin. Insulin itu kan yang memproduksi itu adalah bakteri gitu. Itu adalah pekerjaan rekombinan DNA. Jadi makanya itu tadi tidak terpisah ya. Ketika kita menemukan suatu amino acid tertentu yang dia punya bioaktif function, maka kita bisa sintesis yang ke arah marine drug dan lain-lain. Itu panjang runutannya. Saya kira itu Mas Sony, semakin banyak kan semakin banyak ngomong nih kalau dosen ya. Gak apa-apa Bu. Menarik ya. Iya, jadi supaya membuka banyak sebetulnya gitu yang bisa dilakukan dari SDSPJ ini gitu. Ya menarik. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua, Mbak Isna mungkin. Pak Sony, saya melanjutkan pertanyaan ya Pak. Untuk sekarang gilirannya untuk Pak Hasan Pak. Ini ada dua pertanyaan yang hampir sama Pak, bisa dijadikan satu dari Pak Imam Hardiman dan juga Pak Rizky Fadila Agustin. Untuk pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa riset proteomik ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi ikan yang dibudidaya dan ikan yang ditangkap liar. Nah, pertanyaannya adalah protein apa yang bisa kita gunakan untuk membedakannya? Bagaimana cara mengidentifikasi proteinnya tersebut? Silahkan Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Isna dan Bu Fadila. Kalau proteinnya sih ya kita harus eksplorasi apa ya. Biasanya yang membedakan itu di pola makannya ya Bu Mala ya. Kalau di bebas kan laut, tentu jenis makanannya kan lebih bervariasi ya, plankton, ada zooplankton dan macam-macam ya. Kalau yang di darat kan fokusnya kalau yang budidaya kan sudah formulated feed ya. Nah nanti kekayaan asam aminonya akan berbeda. Nah pola-pola itu yang justru kita cari gitu.
Jadi dengan kita mengambil berbagai sampel yang dari alam dan dari budidaya, nanti kita bandingkan pola bandnya di SDS itu seperti apa. Nanti baru kalau misalkan mau ada marka, dipisahkan tadi gelnya yang spesifik. Tetapi perlu diingat juga bahwa di setiap lokasi, kalau ikannya alam ya, pola proteinnya juga mungkin akan berbeda juga gitu. Jadi tidak ada protein yang terlalu spesifik itu, justru kita harus cari. Terus terkait saya izin nambahkan dikit ya Bu Isna ya, tadi tentang mikroplastik. Sekarang tuh kalau saya karena orang bioengineering ya, yang mikroplastik, beberapa mikrobi itu menghasilkan enzim-enzim yang bisa mendegradasi mikroplastiknya. Nah, nanti mungkin kalau mau eksplorasi enzimnya itu apa sih susunannya. Nah, nanti seperti yang Bu Mala ya selalu kerjakan eksplorasi. Nah, enzimnya itu misalnya kita sudah punya isolat mikrobiota yang bisa degradasi mikroplastik, ya kita lihat dia menghasilkan apa, nanti di SDS misalkan itu sekuennya apa, jadi kita bisa tadi produksi di luar ya, maksudnya in vitro ya, entah dari bakteri, entah via yeast dan lain sebagainya. Mungkin kalau mikroplastik lebih ke arah sana. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Isna. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya komprehensif, Pak Hasan. Mungkin bisa dilanjutkan lagi, Pak Sony, pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Sepertinya ajang tanya jawab nih sebagai ajang ini ya, curhat ya, kalau saya lihat. Karena karena ada beberapa pertanyaan yang teknis dan memang mungkin berasal dari aktivitas risetnya. Jadi kalau science work-nya ada pendampingan gitu nggak Pak? Mungkin tuh bisa didampingi. Kayaknya bagus juga nih Science Work buka course itu, kerjasama kita boleh juga nih Pak Hasan. Ya boleh. Siap. Buka kelas pendampingan SDSPC ya, karena kalau pengen skill, memang saya pernah ingat juga tuh, ada juga pernah pelatihan ya di Indonesia juga sih, berapa hari gitu ya tentang SDSPC ini gitu. Nah, sampai dengan prakteknya ya, kalau saat pada COVID seperti ini kan bisa didatangkan berapa orang gitu ya. Iya. Kita sih di lab kita dengan senang hati gitu. Boleh, baik, boleh. Itu aja. Baik, terima kasih Bu masukannya, Wak. Ya, melanjutkan tadi curhatnya ini, saya ada satu pertanyaan menarik nih, Bu. Bu Mala, ini dari Mbak Siva Fauzia Gandasari. Ada Bu Mala. Begini, jadi saya sempat melakukan SDS Page, Bu. Saya menggunakan pewarna CBB, Comasin Blue ya. Jadi 2 dan sampai 4 jam pertama itu bandnya udah muncul gitu ya. Tapi masih belum tebal, kan biasa kan kita rendam tuh overnight. Malah besoknya bandnya hilang, Bu. Nah, bagaimana tuh Bu, kok bisa hilang? Apakah larut dia keluar gitu? Mungkin dia kecil terus dia keluar apa gimana gitu ya? Mungkin Ibu bisa menjawabnya, Bu. Mungkin ada pengalaman atau bagaimana? Iya. Baik, iya. Saya pernah ngalami, Pak. Saya itu sempat ya ketika saya penelitian itu saya hafal banget hampir setiap hari saya tuh pakai SDSP, ya bisa sehari 2 kali itu ya. Jadi saya tahu persis tuh kalau kesalahannya di mana tuh. Jadi itu bisa jadi itu tadi overnight itu malah kelamaan. Kelamaan ya. Jadi yang pertama ada kan masalahnya itu kelihatan ada ya. Sudah berhasil di running, kemudian di staining pakai CBB ya. Staining pada CBB kemungkinan pertama memang konsentrasinya tidak banyak ya. Kemungkinan kedua CBB-nya juga Bapak Ibu harus kita lihat nih. Kalau CBB-nya itu udah jelek, nah itu lama juga untuk dia mengikat si protein kita. Nah, sehingga kalau CBB-nya udah kelamaan itu sebenarnya kemungkinan dia untuk mengikat proteinnya kan, kemampuan mengikat proteinnya kan lebih sedikit nih. Nah, tapi sebenarnya ya pengalaman saya, tapi ini bertolak belakang sama konsepnya Science Work ke orang bisnis nih ya. Saya bisa berkali-kali pakai CBB itu ya. Jadi kalau misalnya atau gini juga beberapa poin pentingnya ya. Jadi pertama lihat CBB-nya apakah sudah lama atau tidak ya.
Kalau CBB-nya sudah lama, berarti lebih baik diganti. Nah, biasanya itu kita masih bisa gunakan 5 kali, 6 kali dengan CBB yang sama ya. Cuman ketika CBB pertama dengan CBB yang kelima pastinya akan beda. CBB yang pertama kadang 30 menit juga udah bisa gitu ya, udah nempel gitu ya. Nah, kalau CBB yang ke penggunaan selanjutnya, maka kita harus mencoba memberikan treatmentnya lebih lama, berarti merendam dengan CBB itu. Nah, kemudian rendaman yang sebetulnya yang paling efektif itu ya harus ada seker gitu ya. Jadi harus ada goyang ke kanan, ke kiri, bukan diem aja gitu. Jadi harus ada penggoyangan itu. Nah, setelah itu kan dipindahkan ke destaining gel, destaining ya. Destaining itu isinya ada asam asetat ya. Nah, kemudian tidak boleh kecepatan juga karena kan pada satu profil protein kita ada yang konsentrasinya kecil, ada yang besar gitu kan bervariasi nih. Jadi memang kalau misalnya menggunakan metode manual nih ya, tadi kan kalau Cyanworks sudah ada tadi yang free staining, nggak usah pakai staining lagi gitu. Tapi pasti mahal itu ya Mas ya. Saya belum nyoba tuh Mas, nanti saya coba deh ya. Nah, mahal, Bu. nah itu kalau misalnya asumsinya nggak pakai free staining ya, pakai staining dan destaining manual. Nah, ini sebenarnya ada lagi nih cara mungkin skill rahasia nih sebenarnya, tapi harus dibagi ilmu itu ya biar bermanfaat. Kalau misalnya tidak mau kecepatan, karena tadi saya bilang kita ingin melihat misalnya profil protein kita itu mungkin ada yang dia itu sudah nempel dengan si BB atau belum gitu ya, atau konsentrasinya rendah, ada yang besar gitu kan, itu kan macam-macam. Nah, ketika kita melarutkan atau kita merendam di destaining, maka berikan tisu tuh sedikit, tisu di bagian pinggirnya ya. Jadi nanti itu yang, dan juga tetap ada goyangan itu ya, itu sekernya juga nggak boleh terlalu cepat juga. Kalau kecepatan juga nanti yang ada yang udah hilang, ada yang belum gitu ya, seperti itu. Nah, jadi teknis-teknis itulah biasanya ketika kita merunning sesuatu, nah kita jadi hafal nih, oh ini karena ini, karena ini. Nah begitu Mbak Siva ya. Jadi dikurangi waktu destainingnya, atau tadi destaining juga bisa digunakan berkali-kali. Tadi ya syaratnya kan habis destaining itu nanti si larutan kita akan menjadi biru ya. Nah itu untuk menghilangkan si warna si bibinya, kita berikan serapkan si tisu sedikit ya. Jadi itu masalah teknik aja. Mungkin tadi kelamaan atau terlalu pekat si destainingnya karena masih baru destainingnya, sehingga dia bisa menghilangkan protein yang lainnya. Begitu Bu Siva. Jadi saya kurang ngerti Bu. Itu ya yang tisu itu maksudnya gimana ya Bu ya? Jadi samping-sampingnya gitu. Ya, di sampingnya kita kasih tisu tuh. Jadi dia pelan-pelan si proses si stainingnya kan ada si bibinya tuh ya. Ada si bibinya. Nah, kemudian saya tuh merasa itu efektif gitu. Ditambahkan tisu di sampingnya. Nah, nanti si tisu itu kan akan menyerap warna biru juga ke dalam tisu itu gitu. Oh. Salah satu teknik ya. Merek tisunya apa ya Bu kalau boleh tahu? Bebas, tisunya bebas. Cyanworks jual tisunya nggak Bu? Nah, saya jual tisunya enggak ya. Itu tisu biasa aja kok, bukan tisu yang ini, memang tisu biasa yang kita gunakan gitu. Itu nanti jadi kering ya Bu ya kalau misalnya dipakai tisu? Enggak kering. Oh, jadi dia cuma nyerap aja gitu ya? Cuma nyerap aja. Oke. Bisa dipraktekkan itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Hasan atau Mas Kudi terkait tadi pertanyaan apa? Ya, pertanyaannya tadi. Oh ya, mungkin saya cek ada beberapa yang serupa ya. Kok protein saya hilang gitu ya? Ya. Pertama adalah yang paling penting diperhatikan adalah sensitivitas dari pewarna. Jadi kalau misalnya protein kita sedikit, itu pastikan kita menggunakan staining yang sensitif. Misalnya tadi seperti yang sudah Bu Mala sampaikan, kalau proteinnya ternyata memang tidak bisa banyak, itu kita pilih pewarna jangan CBB, tetapi pilih misalnya Biosafe, Komasi, QC Colloidal ataupun silver staining. Tapi kalau protein kita banyak, kemudian konsentrasinya banyak, itu bisa menggunakan CBB karena dia tidak terlalu sensitif. Yang kedua, pada saat staining, kalau misalnya protein terlalu lama di dalam gel dan tidak kita lakukan fiksasi,
itu bisa lama-kelamaan proteinnya degrade, proteinnya diffuse, maaf. Jadi proteinnya bisa keluar dari gel, bisa hilang kalau kelamaan di dalam situ. Makanya biasanya menggunakan metode konvensional itu ada proses fiksasi dulu menggunakan metanol ataupun acetic acid biasanya untuk memfikskan si protein ini agar tidak keluar, agar tidak hilang pada saat proses staining seperti itu. Kemudian tadi menggunakan tisu ya, itu tadi salah satu tips ya, orang di lapangan biasanya untuk mempercepat si staining ini bisa terserap ke tisu sehingga bisa lebih cepat proses de-stainingnya, itu lebih mempercepat. Mungkin itu kalau dari saya, Pak Sony. Terima kasih Mas Kurdi. Mungkin Mbak Isna ada pertanyaan? Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mas Kurdi ya Mas. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Muharefa Raekiansyah, yaitu studi biomarker misalnya untuk mempelajari kualitas atau keamanan pangan produk perikanan biasanya menargetkan protein-protein yang berukuran kecil. Nah, apakah solusi yang ditawarkan Bio-Rad untuk proses enrichment sampel protein sehingga protein-protein dengan ukuran-ukuran kecil dapat terpisah dari protein-protein yang besar? Silakan Mas Kurdi. Oke, terima kasih Pak Eki atas pertanyaannya. Jadi betul ya, ketika kita studi biomarker ataupun peptide yang ukurannya kecil-kecil, itu salah satu trikinya adalah ketika kita ekstraksi mungkin bisa tidak terambil. Atau pada saat kita SDS page, itu tidak terdeteksi karena adanya protein-protein besar yang konsentrasinya cukup banyak. Sehingga sebelum kita lakukan, sebelum kita masukkan ke dalam SDS page, kita harus treatment dulu sampelnya. Namanya adalah kita ada produknya namanya protein enrichment, di mana contoh biasanya kalau di darah manusia ataupun misalnya mungkin di ikan juga ada ya. Yang paling banyak protein itu adalah albumin. Ya, yang paling banyak protein itu adalah albumin. Konsentrasinya sangat banyak di situ. Sehingga ketika kita lakukan analisis protein yang kecil, ketika albuminnya masih ada, itu tidak akan bisa terdeteksi karena ketika kita tambahkan staining maka pewarnanya akan fokus di yang konsentrasinya banyak sehingga kita perlu hilangkan dulu albuminnya. Jadi itu kita bisa menggunakan protein enrichment kit, bisa menggunakan based on column, ada juga yang menggunakan based on ligand binding. Jadi untuk mengikat protein yang ukurannya besar dan jumlahnya banyak ataupun high abundance protein, dipisahkan dulu sehingga yang low abundance, yang kecil-kecil, yang sedikit itu akan bisa terdeteksi dan bisa kita identifikasi proteinnya. Seperti itu Mbak Isna. Mungkin sekalian menjawab juga tadi ada yang bertanya kalau misalnya di bawah 5 kilodalton apakah bisa? Itu tergantung marker yang digunakan. Ya, kita ada namanya dual extra di mana bisa digunakan sampai dengan 2 kilodalton. Yang paling kecilnya 2 kilodalton. Jadi bisa tergantung marker yang digunakan. Seperti itu. Baik, berarti bisa tergantung marker yang digunakan. Baik, terima kasih Mas Kurdi untuk penjelasannya. Mungkin Pak Sony lagi Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Pak Imam dan Mas Rizky ya. Mas Imam dari UHAMKA. Jadi begini, apakah SDS page ini bisa digunakan untuk membedakan ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya? Dan protein. Mohon maaf Pak Sony, ini pertanyaannya sudah diajukan ke Pak Hasan tadi Pak. Udah? Oh gitu ya, sudah mirip Mbak tadi siapa tadi? Rizky Fadila. Udah ya? Dan Pak Imam. Oh udah. Oh berarti tadi pertanyaannya. Oke maaf. Ya ada macam-macam sih selain SDS juga ya Bu Malaya. Oh iya. Metabolomik juga bisa, terus dengan sequencing juga bisa, cuman sequencing tadi kan kalau spesiesnya sama agak susah ya, DNA sequencing maksud saya gitu. Jadi bisa dengan SDS atau metode yang lain. Oh iya baik. Untuk pertanyaan dari Mbak Astrid ya kepada Bu Mala, ini kan tadi sempat ada tanya jawab ya, apakah untuk menentukan profil protein menggunakan SDS page bisa digunakan untuk finfish atau shellfish saja. Terus Bu Mala menyatakan apakah ada protein RL di RL-nya itu ada enggak gitu. Dia bilang ada beberapa
jenis yang cukup tinggi dan ada yang rendah. Berdasarkan referensi yang saya tahu, memiliki beberapa komposisi asam amino juga, Bu. Ya, izin kembali bertanya, apakah ada standar minimal kandungan protein totalnya pada sampel untuk bisa digunakan SDS page? Nah, mungkin Ibu bisa sedikit memberikan tambahan. Iya. Nih, saya work gimana nih? Teknologi kan itu yang tadi saya bilang berkembang tadi ya. Bisa sampai dengan nanogram itu kalau pakai silver staining ya. Jadi kalau kan di teknik pewarnaan, kalau misalnya untuk protein yang sedikit jumlahnya, maka digunakan silver staining. Saran saya digunakan biasa aja dulu, CBB dulu aja, tapi dengan misalnya menambah volume ya. Misalnya biasanya kita injekkan 5 mikroliter ya, dari mulai 3 tuh, 3, 5, 7 misalnya kan, kelihatan enggak gitu ya. Nah biasanya sih harusnya kalau yang fresh tuh kelihatan ya, yang olahan baru yang tidak kelihatan. Nah seperti itu ya. Nah kemudian satu lagi sebenarnya tadi belum kita bahas ya, di Western blot juga kita bisa menggunakan salah satunya SDSP juga sebagai perantara ya. Jadi SDSP itu bisa banyak digunakan, perantaranya itu termasuk dengan Western blot ingin mengecek antibodinya ada atau tidak gitu ya. Ini bisa kita gunakan. Itu saya nambahin aja Mas Sony ya. Kemudian tadi untuk melihat tadi misalnya ikan air budidaya sama yang bukan budidaya, memang kalau di SDSP terlalu blur ya, terlalu general gitu ya, karena kan yang dipisahkan satu dimensi. Jadi kan bisa jadi protein dengan berat molekul yang sama dia numpuk di band itu gitu. Betul, Bu. Makanya sehingga ada yang dinamakan 2D page. 2D page itu dua dimensi. Satunya itu dimensi pertama berat molekul, satunya titik isoelectric point. Nah, kalau dua dimensi itu udah lebih spesifik sehingga nanti akan terlihat sekali nih ikan yang budidaya dengan ikan yang tangkap misalnya apakah ada perbedaannya dari segi protein, karena budidaya kan tergantung dari asupan makanannya ya Mas Hasan ya. Betul. Mas Hasan orang budidaya nih, kalau misalnya orang budidaya, wah saya misalnya saya jadi contoh kecil nih, ingin mengekspresikan misalnya protein mioglobin nih misalnya nih, karena saya banyak bekerja dengan mioglobin itu kan protein. Misal tuna ya, di kita belum ada, memang juga nggak pas untuk budidaya tuna ya. Di Jepang misalnya atau di Australia, tuna itu sudah mulai budidaya pada suatu keramba jaring gitu yang besar. Nah, salah satu kualitas tuna itu adalah cerminan protein mioglobinnya, yaitu adanya warna merah ya. Nah, dia kan protein tuh. Kan bisa dibandingkan berarti tuna yang budidaya dengan tuna yang hasil tangkapan, apakah mioglobinnya terekspresinya seperti apa? Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi tergantung apa yang ingin Bapak Ibu lihat. Yang pasti ketika kita berbicara SDS page, maka dia korelasinya adalah proteomik riset gitu ya. Bukan lemak misalnya atau karbohidrat, bukan. Jadi kita mengeksplorasi sesuatu yang berhubungan dengan protein, yang berhubungan dengan asam amino, yang berhubungan dengan peptida aktif. Seperti itu intinya Pak Sony. Baik, Bu. Mungkin Mas Kudi ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Terkait dengan LCMS. Jadi sebelum proses LCMS itu biasanya kita ada proses namanya digesti. Jadi setelah kita selesai SDS page ataupun 2D page, itu kita bisa ambil bandnya, lalu bandnya nanti kita ambil, kita digesti dulu, kita hilangkan dulu pewarna CBB-nya. Setelah itu kita lakukan digesti, karena kan kalau LCMS itu kita akan melihat peptidanya, sehingga kita perlu digesti proteinnya menjadi single peptide, jadi potong-potong proteinnya seperti DNA ya. Kalau DNA restriksi ya, ini juga didigesti kita potong-potong sehingga nantinya itu kita bisa lakukan profiling menggunakan LC-MS. Jadi setelah CBB selesai, diambil gelnya dipotong, diambil, kemudian digesti menggunakan enzim tertentu. Lalu setelah itu baru kita lanjutkan ke LC-MS. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait
terkait pendampingan ya. Jadi mungkin kami di sini sekalian menyampaikan juga, kami dari PT Sainsbook juga siap mendampingi Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Jika ingin ada misalnya di tempat Bapak Ibu ingin dilakukan misalnya pendampingan ataupun semacam workshop ataupun misalnya demo dan lain-lain, bahkan kami punya tim aplikasi, salah satunya adalah Pak Sony ini ya. Jadi tim aplikasi ini bertugas membantu Bapak Ibu sekalian dalam proses penelitiannya. Jadi misalnya ada kendala pada saat melakukan SDS page, Western blot ataupun yang lainnya, bisa langsung menghubungi kami gitu ya. Kontaknya bisa tadi kontak ke saya ataupun kami ada beberapa juga teman-teman representatif di area, misalnya seperti di Jawa Timur, ada di Makassar, ada di Sumatera, ada di Jawa Tengah, ada Jawa Barat seperti itu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungi kami seperti itu. Jadi silahkan menghubungi kalau ingin pendampingan, ingin konsultasi itu silahkan free ya. Konsultasinya free, tidak perlu bayar. Itu mungkin Pak Sony, Mbak Isna. Nanti mungkin akan di-blast emailnya, jadi nanti bisa dibalas. Kalau misalnya ingin konsultasi, bisa langsung balas saja emailnya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Kurdi. Sekarang udah hampir pukul 12 ya, jam 12 kurang 15 menit. Kami mohon maaf jika sekiranya ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Mungkin nanti Bapak atau Ibu bisa menghubungi langsung ke narasumber kami atau ke kami langsung terkait dengan pertanyaan teknis atau pertanyaan apapun yang hendak Bapak Ibu sampaikan kepada kami, dan kami seperti yang tadi Mas Budi sampaikan dengan senang hati ya, membagikan ilmu ya, senang juga kami bisa membantu. Untuk berikutnya nanti kita akan sampaikan kita akan jelaskan materinya dan juga informasi terkait kontak ya kepada rekan-rekan sekalian, para peserta melalui email ya. Juga ada voucher ya, diskon 35% ya Mas Kurdi ya. Itu mungkin bisa didetailkan tuh Mas, apa itu kira-kira? Buat alat SDS ya Pak Kurdi ya. Ya, jadi ini spesial karena disuruh ditanya ya. Jadi ini spesial untuk semua peserta yang hadir pada webinar kali ini. Kita berikan diskon khusus, diskon spesial untuk pembelian baik itu alat ataupun reagen ya. Dengan diskon nanti akan kita jelaskan diskonnya besarannya seperti apa. Dengan catatan pertama adalah untuk customer baru. Jadi first purchase ya. New customer dan first purchase. Jadi nanti silakan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan riset proteomik ya, mungkin belum pernah membeli ke kami, silakan bisa digunakan vouchernya ya. Mungkin itu nanti mungkin detailnya bisa kita informasikan by email Pak Sony. Baik Mas Kurdi, untuk sekarang mungkin karena sesi utama sudah selesai, Ibu, Bapak, serta teman-teman dapat mengisi link presensi dan kuis untuk mendapatkan e-sertifikat. Adapun form goalnya sudah saya chat ya, Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Untuk e-sertifikat nanti ada rekaman YouTube juga dan materi dari para pembicara akan di-blast pada email setelah dilakukan pengisian e-sertifikat ini. Baik, Pak Sony, bagaimana kita tutup saja atau bagaimana? Sebelumnya terima kasih untuk para pembicara